Istri dia pegang tangan dia, dibilang, ya Allah, ini tangan yang hari-hari tampar aku, ya Allah, sekarang suapi aku anggur. Sekarang Syafi'i 3 orang anaknya hafiz 30 juz. Jamaah berkualitas. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Wandi. Saya ingin bertanya terkait bagaimana proses antum untuk konversi ke seperti sekarang ini. Mungkin itu yang saya tanya. Iya. Sebab saya sedang menulis tesis yang berjudul Tahawul Mazhab Al-Aqadi, yang berkonversi agama. Nah, ini saya sedang meneliti orang-orang yang berubah ini sebabnya apa. Mungkin di antara antum saya ingin tahu di antara faktornya tersebut. Ini prosesnya seperti apa? Syukron. Jadi yang jelas, sahabat sekalian, setiap orang yang berubah pasti ada asbabnya kan. Dan asbabnya pasti ada yang mengajak dakwah. Kita dulu di sini Ustaz Abdul Somad jadi ulama, saya yakin ada yang mengajak beliau dulu mondok kan. Betul Ustaz? Ya. Ada yang mengajak. Dan saya di Bali itu, Bang, diajak berulang kali. Dan orang yang sama nih, satu orang yang sama yang mengajak saya, teman saya di Bali itu, ada namanya Marwandi, Ridwan, ada yang namanya, banyak namanya lah, ada Mahdi. Itu dulunya orang-orang bandar narkoba dulunya. Dia dulunya anak pantai. Pokoknya kita sebut, kalau di sini mungkin yang prostitusinya perempuan aja kan, di Bali laki-laki pun prostitusi. Dulu kerjanya gitu. Tiba-tiba ini kawan hilang 3 hari. Hilang 3 hari, Pak, pulang pakai sorban. Ini yang membuat saya terpikir-pikir dulu. Apa kira-kira yang terjadi sama orang ini nih? Saya pengen tahu. Dan ini kawan tiap hari dia datangi saya, tiap hari. Zuhur Bang, jam 12 ya, jam 5 dur. Nanti asar datang lagi dia. Asar masjid. Jadi saya ingat, saya mungkin ratusan kali saya didatangi, diajak. Dan ajakannya sederhana, ke masjid. Jadi di luar masjid tak banyak bicara agama. Di luar masjid cuma ikram saja dia. Dia senang-senangkan datang, cuma pijit-pijit, kadang dia bawa buah dan sebagainya. Ngobrol panjangnya tentang agama itu di dalam masjid. Memang beda bicara agama di dalam masjid dengan di luar masjid. 5 menit di dalam masjid itu beda, lebih baik mungkin daripada 2,5 jam di luar masjid. Karena suasana agama dalam masjid itu berubah. Karena banyak malaikat, suasana malaikat kan, suasana ketaatan. Jadi suatu hari saya di Bali itu, saya manggung Ustaz, di kafe. Datang dai ini ke kafe malam-malam. Saya lihat nih, ngapa ini orang datang ke sini nih. Dalam hati saya nih, enggak pantas Ustaz pakai gamis pakai ini ke kafe. Tapi rock and roll nih Ustaz. Dengar musik ganggu kepala dia. Dia bilang nih Ustaz gaul juga ini. Sehingga saya pengen penasaran ngapain mereka ke sini. Akhirnya saya datangi mereka. Ada yang dari luar negeri, dari South Africa, dari macam-macam mereka datang. Sehingga saya yang datangi saya itu jamaah-jamaah dakwah itu dari seluruh dunia datang. Dari Australia pernah datangi saya, India, Pakistan nggak kehitung. Dari orang Malaysia, orang South Africa, orang England datang ke tempat saya. Saya punya galeri lukisan di Bali, di Legian. Selesai saya manggung, taruh gitar, saya datangi mereka. Saya bilang, "Hai brother, dari mana?" Dia bilang, "We come from masjid." Dia nggak bilang negara dia. We come from masjid. Karena memang dai ini nisbat kebanggaannya ke masjid saja. Dia nggak mesti bangga saya orang Padang, orang Jawa, nggak penting itu. We come from masjid, brother. Ngapain ke sini? Dia bilang, "Looking for you." Kami ke sini mau cari kamu. Dia bilang nyari saya. Ternyata ini orang sudah cari saya siang hari ke rumah, saya nggak ada. Bukan nggak ada, tidur Pak. Jadi orang bilang kalau mau cari dia, cari malam ke kafe. Subhanallah, saya datang. Terus dia bilang kita bersaudara. Ini kalimat ini yang sudah hafal. Setiap ketemu orang jenggot, kalimat pertamanya apa? Kita bersaudara. Sering kalau dia datang, Ustaz belum ngomong, dia bilang kita saudara kan? Karena kalimat la ilaha illallah kan ya. Subhanallah. Dia bilang kami mau bicara banyak sama kamu. Dia bilang kamu ini orang mulia. Kalimat itu, kamu orang mulia. Seumur hidup saya baru kali itu ada orang bilang saya orang mulia. Gondrong, hari-hari di kafe, maksiat nggak usah disebut lah. Terus dia bilang, kenapa kamu calon raja di surga? Jadi dai ini Pak, hadirin sekalian, hobi memberi motivasi, menyenangkan hati orang. Switch, lidahnya dai ini manis.
Lisannya manis. Kalau bahasa orang Urdunya bol mitaho katanya. Lisannya manis. Kemudian dil hati naramho, hatinya dingin. Hatinya luas, naram. Dimak tandaho, kepalanya dingin, itu dai, enggak gampang emosi. Jadi bilang, kami mau bicara banyak, please come to masjid, bro. Please come to masjid. Dikasih alamat masjidnya. Saya bilang insya Allah, bang. Anak metal kalau bilang insya Allah, bang, pasti dia datang. Karena sekali setahun ucap tuh keluar. Insya Allah itu. Saya bilang oke lah, saya datang ke masjid itulah. Itulah obrolan tadi saya ceritakan tuh, saya tanya-tanya mereka tentang hukum musik semua. Baru saya pahami dakwah itu seperti siraj, lentera yang menerangi. Gak mungkin lentera takut dengan kegelapan. Yang ada lentera akan berjalan ke tempat-tempat gelap dan menerangi tempat itu. Karena saya mengenal agama di tempat gelap, Masya Allah, maka sekarang pun dakwah saya Ustaz sering datang ke tempat-tempat itu. Kita duduk aja ngopi dulu. Sekarang ada orang nanya curhat. Kan di sana hampir semua orang galau, orang stres di sana. Kenapa orang datang ke tempat hiburan? Karena dia susah. Kalau orang-orang bahagia, orang-orang beriman gak perlu hiburan karena sudah bahagia. Ada mobil, dia jalan kaki. Justru nyari susah. Yang nyari senang itu orang susah. Kalau orang sudah bahagia, dia nyari susah, bang. Maka bisnis terbesar di dunia hari ini entertain bisnis entertain, hiburan. Itu bukti nyata bahwasanya sebagian besar manusia nggak bahagia. Sebagian besar manusia tak bahagia. Gitulah bang. Jadi pas saya ngobrol sama Ustadz itu langsung cai keluar, kopi keluar, semua keluar. Satu orang ke belakang langsung pijit-pijit punggung. Waduh enak juga. Kita jarang tidur malam kan, enak dipijit. Suruh tengkurap, injak-injak, kan? Saya setiap kali mau pulang dibilang sebentar. Sini dulu sebentar. Tahu-tahu nggak sadar 3 hari di masjid. sebentar terus. Subhanallah, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 3 hari mata istirahat maksiat, telinga nggak dengar musik lagi. Lisan istirahat bicara kotor. Hanya bicara kebesaran Allah, bicara tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat berjamaah tanpa tertinggal takbiratul ula bersama imam 3 hari. Wudhu terjaga. Kan dibilang kalau batal wudhu lagi. Diurusin semua nih. Saya bilang saya ada kerjaan, urusin nanti cuti telepon. Minta izin kan bisa. Bilang sakit, ada masalah apalah, bohong-bohong dikit. Subhanallah. Setelah 3 hari itu bang, berubah kehidupan saya. Dari rambut gondrong, yang dulunya saya cita-cita saya pengen ke Amerika, ke Jerman, pengen konser di sana. Dengan 3 hari saja, cita-cita berubah, pengen masuk surga. Nggak main-main. Karena cita-cita berubah, maka idolanya berubah. Yang tadi idola saya itu band-band metal itu, Sepultura, Metallica, gaya yang saya tiru, baju saya tiru. Kemudian karena cita-cita pengen masuk surga, idola pun berubah jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tanyalah sama Ustadz, saya pengen masuk surga tapi tak pandai baca Al-Quran, ngaji sudah lupa caranya. Karena lama nggak ngaji dari Sanawiyah, kemudian bertahun-tahun di Bali. Betul-betul jauh dari ta'lim, dari ulama, dari tidak pernah buka Al-Quran, pegang Al-Quran pun tidak pernah. Subhanallah. Saya sholat Jumat aja, itu pun sekali 3 minggu. Karena kalau 3 kali berturut-turut kafir. Sekarang Jumatan, besok enggak. Jumatan lagi, subhanallah. Takut kafir juga kan. Ada iman sedikit, iman ada. Itu yang membuat Allah pilih hadirin mulia. Subhanallah. Ajib. 3 hari saya tanya sama Ustadz, gimana saya cara masuk surga caranya? Dia bilang, hidupkan sunnah saja der. Karena sunnah itu adalah Al-Quran. Akhlak Nabi itu Al-Quran. Jadi kalau kamu hidupkan sunnah tanpa sadar, meskipun kamu tak pandai, tak fasih baca Al-Quran, tanpa sadar kamu telah amalkan Al-Quran. Apa itu sunnah? Dimulai dari sunnah, sirahnya Nabi, kehidupan Nabi. Kalau mulai dari yang mudah-mudah dulu. Yang mudah apa? Perbaiki pakaian, inilah mudah. Kalau amalan mungkin susah. Kalau ini kan, kalau Ustaz Abdul Samad mau masuk surga banyak ilmunya, gampang. Ini faham. Kalau saya mau masuk surga, ini ya sorban besar. Aku cinta Rasulullah. Saya bilang, saya tanya sama Ustaz itu berapa panjang sorban Nabi? Kalau Ustaz bilang kan Nabi itu bersorban. Saya bilang berapa panjang sorban Nabi? Jadi ini sorban melekat di kepala saya sudah 17 tahun ya Pak. Dari tahun 2000. Pas 3 hari itu langsung pakai sorban. Orang semua Pak ketawa guling-guling lihat saya. Dipikir stres, dia orang gila ini. Kawan saya sampai taruhan berapa hari dia kuat. Alah ada ya dari ini nih.
Kopral pakai baju jenderal. Oh, pokok dia aja ilmu nggak ada pakai sorban, tapi saya bodoh aja. Dulu saya maksiat aja nggak malu, pakai ikut-ikutan gaya orang kafir kan. Sekarang masa ikut Rasulullah malu. Dulu sebelum sini saya udah pakai jenggot, Ustaz. Tapi niat saya ikut anak band itu. Kan ini nama amalu biniat. Kemudian tinggal perbaiki niat. Udah sekarang pakai jenggot ikut Rasulullah. Pakai gamis. Semua siwa mana? Semua full sunnah. Stres no. Semua orang. Bapak saya dengar kabar saya pakai sorban, pakai jenggot di Bali, terbang langsung Pak, ketakutan. Jangan-jangan teroris ini kan ada bom Bali kan? Bapak saya masih main metal Pak. Itu bapak saya santai aja. Maksudnya dia nggak khawatir ketika saya hijrah itu. Kata apa? Papa saya bilang, taubat sih bagus nak, tapi ini kelewatan, kebablasan. Nggak gini-gini amat. Cobalah lihat buya-buya kita pakai teluk balango, pakai sarung, pakai topi kayak buya. Biasa-biasa aja lah. Ini kebablasan. Saya bilang, ya sudahlah Pak, doain aja. Saya bilang, doain aja. Saya terus doa sama Allah, ya Allah istiqomahkan ya Allah, istiqomahkan ya Allah, istiqomahkan ya Allah. Mulai itulah Ustaz, saya luangkan waktu setiap tahun belajar agama dengan cara khuruj. Saya 4 bulan setiap tahun. Itu belajar hijrah saya Bang. Untuk mulai belajar agama, setahun, tahun 2000 mulai taubat. 2006 saya sudah khutbah Jumat di Bali. Udah mulai lagi bangkit. Udah bangkit batang terendam. Karena di Bali tak banyak ulama, tak banyak kiai, maka tiap tahun ada jadwal khutbah hari raya di Bali. Oh, bukan ustaz, anak metal khutbah hari raya kan. Jadi ini saya pahami, ternyata memang kalau kita amalkan satu ilmu yang kita ketahui, nanti Allah Ta'ala bagi tahu ilmu yang tak kita ketahui, ilmu baru. Itu Bang, jadi proses hijrah saya itu bertahap-tahap memang dengan cara itikaf di masjid itu. Dan saya bisa berikan ini Pak, statement kepada pemerintah. Kalau berani saja nih pemerintah, pertama Departemen Agama ataupun MUI memfatwakan ini, semua laki-laki balik Muslim diwajibkan untuk itikaf 3 hari di masjid. Sekali saja seumur hidupnya, nggak apa-apa. 3 hari, jangan keluar masjid. 3 hari. Kalau perlu diikat dalam masjid. Dan 3 hari itu akan merubah kehidupan dia sampai mati. 3 hari di masjid nih, nggak main-main nih. Ayam dikurung 3 hari di kandangnya. Lepas Pak rindu dia pulang ke kandangnya. Di kampung kita di Padang, Pariaman, baru tuh ditarik tali 1 kali, turun kalau patua. 2 kali yang muda, yang 3 kali ditarik turun dia. Bagaimana cara ngajarin monyet tuh? Baru untuk mengerti perintah tuannya. Dilatih 3 hari latihannya. Baru dilatih 3 hari paham perintah. Apa sih kita nggak paham? Ya. Jadi coba Ustaz, benar nih jamaah-jamaah kita nih, supaya hati mereka ada mu'allak dengan masjid. Hati umat ini supaya ada keterkaitan dengan masjid, mesti umat ini berlama-lama di dalam masjid. Saya nggak paham solusinya bagaimana. Meskipun dia cuma duduk-duduk, tidur-tidur dalam masjid, nggak usah ngaji lah. Minimal 3 hari 3 malam itu dia telah lepas dari fitnah dunia. 3 hari 3 malam itu kalau kita khurus kan nggak hidup handphone Ustaz. Saya 4 bulan 40 hari itu nggak hidup handphone. Saya bilang sama istri, kalau ada kabar, kalau nggak ada kabar berarti aku masih hidup. Kau mati ada kabar ke rumah, tenang aja. Jadi benar, kita betul-betul belajar tawakal. Mengeluarkan hubud dunia dari hati ini memang dengan keluarnya Allah Ta'ala. Dan ini satu metode tarbiyah umat, sarana tarbiyah untuk membentuk sifat-sifat mulia secara bertahap-tahap. Ulama nggak berlaku ini untuk ulama, tapi untuk orang awam ini cara yang sangat sederhana, yang sangat mudah. Dan saya telah lihat ribuan orang-orang Ustaz yang tadinya nggak karu-karuan, kemudian Allah rubah. Saya 2 tahun yang lalu ke Palu. Di Palu ketemu orang namanya Syafi'i. Syafi'i ini orang Palu, di Parigi namanya kota kecilnya. Itu beri dia gelar iblis. Ada nggak di Pekanbaru orang preman gelarnya iblis? Firaun ada. Iblis ada? Nggak ada, iblis Pak. Nggak usah disebut lah. Pokoknya Syafi'i iblis paling ditakuti. Banyak catatan kriminal dia. Dan orang nggak ada yang berani sama dia. Mabok hari-hari. Semua. Suatu hari jamaah datang nemuin iblis nih. Ajak iblis masuk masjid. Bicara dakwah pelan dari hati ke hati. Singkat cerita dia bilang oke, bagus juga, saya ingin taubat, ingin 3 hari. Dia bilang sama istrinya, aku ikut 3 hari jamaah tabligh 3 hari itikaf. Kata istrinya, pergilah bang.
Istrinya pun setengah percaya nggak mungkin, karena hari-hari mabuk alkoholik. Tapi ini hebatnya Syafi'i ini, istrinya soleha. Jadi istrinya ini sabar dengan kenakalan suaminya, dan dia tetap ajarkan anak itu hormat. Jadi kalau malam-malam dia mabuk dan pulang, anaknya sebelum sekolah harus cium tangan ayahnya. Istri sabar istrinya, istri solehan. Terus doa sama Allah. Syafi'i bilang sama jangan boleh saya ikut 3 hari tapi saya bawa minuman. Bawa minum. Dibilang boleh, tapi abang yang minum dalam masjid, minum di toilet. Nah, dibawalah pakai tasnya dia minuman semua. Hari pertama dia gelisah, gemetaran dia kalau nggak minum itu, karena alkoholik kan. Hari kedua mulai tenang, hari ketiga menangis-nangis dapat hidayah. Jamaah kan suka dandanin orang. Udah ganti gamisnya dia, kasih zaitun, muka dia kasih cilak, kasih sabun. Jadi iblis tadi berubah 3 hari. Jadi kayak wali Allah dia pulang. Kata jamaah, abang pulang ke rumah minta maaf sama istri, nggak usah bawa bunga, tapi jadi bunga. Bawa ke rumah, tobat ya Allah, tobat. Mau berhenti lagi semua. Berarti 3 hari Allah mandikan dengan nur kalamullah dan nur sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Syafi'i. Subhanallah, dia pulang ke rumah, dia rogoh kantongnya dari jalan, ada uang 3 ribuan. 3 ribu uang di kantong, dia beli kalau anggur, dapat berapa biji anggur, masukin kantong plastik. Orang selama perjalanan nggak kenal dia, karena berubah 3 hari kan, udah pakai jenggot, udah pakai sorban, pakai gamis. Sampai di rumah ketuk pintu rumahnya. Assalamualaikum. Dengar istri, waalaikumsalam, kata istri. Istri keluar, istri tanya, cari siapa Ustaz? Istri tak kenal dia 3 hari Pak. 3 hari dia itikaf di masjid, Allah rubah. Kata Syafi'i, astagfirullah, kamu gak kenal saya? Baru dengar suara suami dia, istri dia speechless, tidak bisa ngomong, mata berkaca-kaca, ya Allah. Kata Syafi'i, tutup matamu. Tutup mata. Kata apa-apa nih, kata istrinya. Tutup matamu sayang. Pas tutup matanya, dikeluarinlah anggur tadi, buka mulut, mau disuapin sama Syafi'i ke mulut istrinya. Dia bilang, maafin aku ya. Istri dia pegang tangan dia, dibilang, ya Allah, ini tangan yang hari-hari tampar aku, ya Allah, sekarang suapi aku anggur. Sekarang Syafi'i 3 orang anaknya hafiz 30 juz. Saya bilang nih, usaha-usaha semacam ini, Farhan di Jepang, 2 diskotik dia Allah rubah jadi masjid. Diskotik, orang Lombok Pak Ustadz, dia punya istri dari Jepang. Jadi jutaan kisah-kisah inspiring nih. Ustaz antum menulis nih, boleh nanti referensi saya bisa kasihkan beberapa orang yang contoh-contoh mutawabin, taubater, orang-orang yang kisah hijrahnya tuh betul-betul bikin kita nangis, nggak kuat lihat bagaimana cara Allah berubah orang. Dan ini usaha telah menghidupkan jutaan kisah yang telah mati. Kita dengar kisah-kisah wali-wali Allah, sahabat-sahabat, sekarang nampak wujud-wujud sahabat. Abang saya nggak tahu beliau ini siapa dulu, gimana kita buat dulu semua. Tapi asbab ini telah muncul pribadi-pribadi yang berakhlak mulia, yang betul-betul ada adab, yang tak mau menyalahkan orang, yang sibuk menyalahkan diri kita. Saya terkesan pertama kali 3 hari itu, ada satu bayan saya dengar, yang bayan itu almarhum Kiai Zairon Temboro. Beliau katakan, maksud kita ikut usaha dakwah ini, kita mau belajar menyalah-nyalahkan diri kita. Karena untuk menyalahkan orang lain tak perlu belajar, anak kecil pun bisa. Oh, saya yang salah. Nah, gitulah Bang. Mulai itu saya terus berlari, terus karena kata Ustadz itu dulu, jangan berhenti. Karena tamsilan orang dakwah ini seperti orang yang berenang, bukan berjalan. Berenang tak boleh berhenti, kalau berhenti tenggelam. Gitu Ustadz. Jadi saya minta doa lah sama Ustadz Abdul Somad, Ustadz Mustafa Umar. Semoga teman-teman dakwah ini Allah satukan hatinya, semua di seluruh dunia. Allah cukupkan bekal buat keluarga semua kan. Dan kita minta doa lah dari ulama-ulama untuk terus mensupport kerja dakwah ini dan menyuruh orang untuk ikut ambil bagian dalam kerja ini. Ya Bu ya, bagian dari kasih taskil suruh. Jamalul wujudi bi dzikril ilah wa tasful hayatu bi nur